Memerintahkan seluruh jajaran pemerintah bergerak secara cepat untuk menangani dampak bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pada peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa mendoakan korban bencana. Suasana peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta berlangsung hikmat. Di tengah perayaan kemerdekaan, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat sejenak menundukkan kepala, mengenang jasa para pahlawan sekaligus mendoakan warga yang tengah menghadapi bencana. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo sebelum prosesi mengheningkan cipta dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan sukacita, tetapi juga kepedulian kepada sesama anak bangsa yang sedang dilanda musibah. Serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai. Pesan tersebut menjadi bagian menyentuh dalam perayaan kemerdekaan tahun ini. Saat bendera merah putih berkibar dan penghormatan terakhir diberikan kepada para pahlawan, doa juga dipanjatkan bagi saudara-saudara sebangsa yang sedang berjuang melewati masa sulit akibat bencana. Makna tersebut juga tercermin dari keputusan sejumlah menteri dan pejabat negara yang memilih memperingati HUT ke-81 RI bersama masyarakat di wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur NTT. Alih-alih seluruhnya mengikuti upacara di Istana Negara, para pejabat pemerintah pusat membagi tugas dan berada di sejumlah daerah terdampak untuk mengawal penanganan bencana secara langsung. Menko PMK Pratikno mengatakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya memastikan kebutuhan warga segera ditangani. Kita akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok akan upacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di berbagai daerah ini. Sementara itu, Kementerian Keuangan, Kemenkyu memastikan anggaran untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT siap disalurkan. Pemerintah saat ini sedang menunggu rincian kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menteri Keuangan Purbayogi Sadewa mengatakan BNPB telah mengirimkan surat terkait permintaan anggaran penanganan bencana. Berarti Kemenkyu sudah siap ya Pak untuk kasih? Udah siap, dan sekarang di BNPB juga sudah ada dana sebetulnya siap dana. Mungkin hampir 500 miliar sana standby. Jadi kalau kurang kita injek lagi. Tak hanya itu, Menteri Agama Nazaruddin Umar mengajak umat beragama memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap korban gempa di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Nazaruddin Umar mengatakan momentum kemerdekaan tak hanya menjadi waktu untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga kesempatan untuk menerjemahkan nilai-nilai agama dalam tindakan nyata. Kepada saudara-saudara kami yang terdampak dengan musibah ini, jangan khawatir, kalian tidak sendiri. Tentu pemerintah dan bersama segenap warga bangsa Indonesia, khususnya umat beragama, akan ikut memberikan bantuan pertolongan minimum dalam bentuk doa untuk membesarkan hati semangat buat Bapak Ibu sekalian. Tak hanya pemerintah pusat, parlemen juga bergerak bahkan meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur NTT. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan korban dan pemulihan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Tadi kita mengevaluasi semua penanganan dari pemerintah pusat yang menjadi mitra kita. Kita ingin memastikan bagaimana tanggap darurat ini, kebutuhan dasar harus betul-betul terlayani dan tercukupi. Ya, di tengah duka akibat bencana, peringatan kemerdekaan pun hadir dalam wajah yang berbeda. Bukan sekedar seremoni, melainkan tentang doa, kebersamaan, dan pesan bahwa negara tetap berdiri bersama rakyatnya. Tim Liputan Berita 1.